Suami saya sebelum meninggal, 3 minggu lagi sebelum meninggal, kan suami saya yang almarhum tuh udah sakit drop, udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa apalah gitu kan. Tapi saya masih bisa, jadi komunikasi, dia datang ke saya. Cuman dia berpesan sama saya sembari nangis, "Neng, tolong rawat anak kita, jangan disia-siain," katanya begitu. Kamu sehat-sehat kan? Mas kelihatan bugar. Kamu harus terus merawat anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, Diana. Aku ingin kamu sama anak-anak tetap bahagia meski aku sudah tidak ada lagi. Maafin aku ya, Mas. Semuanya karena aku. Guna-guna itu harusnya ditujukan kepadaku. Tapi malah kamu yang kena dan menanggung semua akibatnya. Diana, ini bukan salahmu. Ini sudah suratan takdir yang harus kita lalui. Diana, aku akan pergi tanggal 16 Juni 2013. Jagalah anak-anak kita ya. Jangan begitu, Mas. Maut itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Mas Anton. Mimpi ini seperti benar-benar nyata. Nah, pada saat mau meninggal juga, 1 minggu lagi, saya dibisikin lagi. "Kamu harus ikhlas," katanya, "dan sabar," katanya. "Tanggal 16 Juni 2013, suami kamu akan meninggal dunia," katanya. Ternyata kan benar. Pada saat ngedengar seperti itu, ya saya sempat diam dulu. Kata saya, kok ngomong apa sih bisikan ini benar gitu. Suami saya tanggal segitu, jam segitu, tepat meninggal. Anton, kamu kenapa, Nak? Anton, sadar, Nak. Anton, sadar, Nak. Anton, kamu kenapa, Nak? Anton! Jangan pegang anak saya. Lepasin! Lepasin! Saya mau... Pergi kamu. Kamu pergi. Pergi. Saya tidak pernah merestui kalian menikah. Tapi saya istrinya, saya mohon, Bu. Pergi kamu. Puas kamu. Kamu yang telah menyakiti anakku. Sekarang dia mati. Puas. Saya mohon, Bu. Saya mau lihat Mas Anton tuh terakhir kalinya, Bu. Saya tidak pernah mengizinkan orang yang menyakiti anakku sampai meninggal datang kemari. Keluar! Ya Allah, mengapa kenyataan ini begitu pahit untukku? Bahkan aku tidak diperbolehkan melihat jasad suamiku sendiri. Sampai kapanpun aku gak akan ikhlas tanpa dilarang ke kuburan suamiku. Saya ngikut ke kuburan, tapi saya nggak bisa deket sama makamnya gitu. Mas Anton! Mas Anton! Hei! Beraninya kamu kesini. Hah? Bu, sudah kasihan Mbak ini. Anak ibu meninggal kan udah takdirnya. Maaf ya Ibu, Ibu tidak tahu apa-apa tentang meninggalnya anak saya, Bu. Sabar, Bu, sabar. Biar bagaimanapun, ini kan mantunya ibu, kasihan dia, Bu. Iya Pak, saya tahu. Tapi gara-gara perempuan ini yang menyantet anakku. Dan Bapak tahu sekarang, anakku meninggal. Astagfirullahaladzim. Jangan bicara seperti itu, Bu. Kasihan dia, Bu, kasihan. Pak, gara-gara perempuan ini, dia pakai guna-guna supaya anak saya mau menikahi dia. Dan lagian, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki mana sih yang bujangan mau menikah dengan janda anaknya 3? Jahat pula. Sana, kamu pergi. Pergi kamu, pergi. Terus pulang dari kuburan saya diusir. Hei, kenapa kamu masih di sini? Pergi kamu.
Saya masih mau di sini, Bu. Saya mau melihat makam Mas Anton. Enggak, aku tidak sudi melihat mukamu, melihat jenazah anakku. Pergi. Tapi saya tidak pernah melakukan apa-apa, Bu. Maksudmu? Gara-gara ulahmu kan anakku meninggal. Puas kamu? Bukan saya penyebab kematian Mas Anton, Bu. Dengar baik-baik, aku bersumpah akan membalaskan dendam anakku si Anton. Dan kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Awas! Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Apa salahku? Aku cuma melihat suamiku. Diana! Diana! Ada apa, Bu? Mana kunci rumah ini? Rumah ini bukan milikmu. Ini rumah Anton. Dan aku tidak ikhlas kalau kalian tinggal di sini. Saya nggak bisa kasih kunci ini. Loh, mulai sekarang kamu harus meninggalkan rumah ini. Nenek kenapa jahat banget sama kita? Jangan sekali-kali kamu panggil aku nenek. Karena kamu bukan cucuku. Dan dengar ya, aku tidak akan puas sebelum aku melihat kalian menderita. Anak-anak harus kuat ya. Kalian harus berani. Kita cari tempat tinggal lain aja. Iya, Bu. Kok tega sama kita, Bu? Enggak kok, nenek kalian nggak jahat. Nenek cuma pengen kita mandiri setelah bapak nggak ada. Jadi kita nggak nyusahin nenek. Nanti kita cari kontrakan baru ya sayang. Kali ini rencanaku harus berhasil. Habis riwayatmu, Diana, aku akan patok fotomu di kuburan ini agar hidupmu tidak akan ada tenangnya selama hidupmu. Bu! Ibu kenapa? Bajunya pecah! Kenapa? Bu! Ibu kemana, Bu? Ibu! Bang, kok Ibu spraynya jadi berubah? Iya. Aku nggak tahu deh. Gimana kalau ada jaginannya di rumah? Iya, Bang. Ibu. Bu. Ibu, ayo Bu, kita pulang. Masya Allah. Diana, ngapain kamu di kuburan? Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan ya? Ini perbuatan musyrik. Astagfirullahaladzim. Ayo, sebaiknya kita bawa saja dia ke pos. Ayo. Pak, tunggu Pak. Jangan. Jangan bawa ibu saya, Pak. Ibu Diana ini sudah ditempeli pocong, makanya tanpa sadar mendatangi kuburan. Makasih ya Pak Ustadz. Ya. Sepertinya ada yang tidak suka dengan ibu. Ibu harus sering membaca Al-Quran di rumah. Insya Allah segala macam bala akan menjauhi ibu dan keluarga. Dan jangan lupa ikhlaskan semua apa yang terjadi. Ikhlas? Apa saya kurang ikhlas? Nah, kalau yang baju merah ini siapa namanya? Ani. Oh, Ani. Nah, kalau yang tengah yang baju hijau siapa namanya? Nama aku Bintang. Wah, hebat. Nah, kalau yang ganteng ini yang ujung, yang pakai baju kuning. Abang Nanda. Wah, hebat. Anak-anak, ibu mau pergi sebentar ya. Nanti ibu beliin oleh-oleh. Oke? Mau pergi dulu ya. Dadah. Dadah, Bu. Dadah. 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 Waalaikumsalam. Terus karena sakit hati saya diperlakukan seperti itu sama suami saya, sama mertua saya. Nggak lama saya nikah lagi kan sama suami yang ketiga. Itu kan Diana. Aduh, ini anak bener-bener keterlaluan. Hei! Jadi begini kelakuannya ya? Bukan Bu, ini teman saya Rendra. Saya Rendra, calon suaminya Diana. Oh ya? Diana, kuburan anakku masih basah. Tega sekali kamu. Secepat ini menikah. Bukan
gitu, Bu. Kan anak-anak perlu figur bapak. Lagian Mas Anton kan udah meninggal setengah tahun yang lalu, Bu. Sudah, itu hanya alasanmu saja. Dengar baik-baik, aku tidak akan membiarkan hidupmu bahagia. Ngerti? Bang, kok jam segini ibu belum pulang? Abang juga nggak tahu nih, Dek. Kita harus sabar aja. Di sini ibu palingan juga pulang. Kita doain aja semoga nggak terjadi apa-apa sama ibu ya. Amin. Dek, Ani mana? Ani! Ya Allah, Akbar. Kamu nggak apa-apa nih? Kamu kenapa? Kamu kenapa main di luar sampai adik ketabrak? Enggak, Bu. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa Kamu nih? main di luar. Di rumah ada pocong. Pocong. Pocong itu mengganggu lagi. Aku harus bisa lebih ikhlas agar terhindar dari semua masalah. Saya itu dibikin sama suami yang sama bekas mertua saya, dibikin rumah tangga saya itu nggak tentram.